Fajar di Padepokan Sungsang Buana. Matahari baru saja mengintip dari balik Gunung Lawu ketika kepulan asap tipis mulai membumbung di dapur Padepokan Sungsang Buana. Di pelataran tanah yang masih basah oleh embun, dua pemuda tampak sedang bersilang keringat. Broto dan Karso. Keduanya adalah murid kesayangan Ki Ageng Tunggul Manik, seorang resi sakti yang memilih hidupnya menyepi di hiruk pikuk pekerjaan. Broto adalah sosok yang meledak-ledak, cerdas, dan selalu haus akan pengakuan. Gerakan silatnya cepat, tajam, dan mematikan. Karso adalah kebalikannya. Dia tenang bagai air telaga, bergerak penuh perhitungan, dan memiliki hati yang leluhur. Di bawah bimbingan Ki Ageng, mereka tumbuh seperti saudara kandung. Makan dari pohon yang sama, tidur beralaskan tikar pandan yang sama, dan saling menjaga ketika salah satu dari mereka terjatuh saat meneliti ilmu kanuragan. Ki Ageng seringkali tersenyum melihat kedekatan mereka, berharap keduanya kelak akan menjadi pelindung bagi sesama. Retaknya persaudaraan, ambisi, dan kitab kalamurni. Niat tulus Ki Broto perlahan terkikis oleh ego. Ia mulai merasa ilmu yang diajarkan Ki Ageng terlalu lambat dan mengekang potensinya. Matanya selalu melirik ke arah ruang pingitan sang guru, tempat di mana kitab kalamurni, sebuah kitab kuno yang berisi ajaran ilmu hitam, pemutus sukma, disimpan rapat-rapat. Ilmu dari guru hanya akan membuat kita menjadi penjaga desa, Karso. Kita punya bakat untuk menggenggam dunia, bisik Broto suatu malam di bawah pohon beringin sepuh. Karso menggeleng kuat. Guru menahan ilmu itu karena ia merusak jiwa Broto. Kesaktian tanpa kearifan hanya akan melahirkan angkara murka. Sejak malam itu, jurang pemisah di antara mereka mulai menganga. Broto menganggap Karso sebagai pengecut yang berpuas diri, sementara Karso mulai mencium gelagat kelam dari saudara seperguruannya. Malam berdarah dan pengkhianatan terkeji. Puncaknya terjadi pada malam gerhana bulan total. Langit mendadak merah, sepekat darah. Memanfaatkan kelengahan Karso yang sedang bermeditasi di air terjun, Broto menyelinap ke kamar Ki Ageng Tunggul Manik. Naas, sang guru terbangun saat Broto berhasil menggenggam kitab kalamurni. Broto, kembalikan kitab itu. Jiwamu belum siap. Kau hanya akan menjadi budak kegelapan, ucap Ki Ageng dengan suara gemetar. Bukan karena takut, melainkan karena sedih melihat muridnya tersesat. Namun, hati Broto sudah membatu. Didorong oleh rasa takut rahasianya terbongkar dan hasrat gila akan kekuatan, Broto menghujamkan keris pusaka tepat pada dada sang guru. Jeritan lirih Ki Ageng memecah keningan malam, memanggil nama Karso untuk terakhir kalinya. Karso yang mendengar getaran gaib sang guru langsung berlari kencang, namun dia terlambat. Di kamar yang bersimbah darah, ia menemukan gurunya telah terkulai tak bernyawa. Sementara Broto berdiri di ambang jendela dengan kitab di pelukannya dan seringnya iblis di wajahnya. Kau tega, Broto. Dia yang membesarkan kita, raung Karso. Air matanya tumpah bercampur amarah yang dahsyat. Mulai hari ini, panggil aku Ki Broto, dan guru tua ini hanya menjadi kerikil yang menghalangi jalanku, teriak Broto sebelum melompat ke kegelapan malam, menghilang bersama angin. Menjadi musuh bebuyutan. Sejak malam jahanam itu, persaudaraan mereka resmi mati, berganti menjadi dendam kesumat yang membara. Padepokan Sungsang Buana runtuh. Karso yang kemudian hari dikenal sebagai Mbah Karso
bersumpah di atas makam sang guru untuk memburu Ki Broto kemanapun kaki melangkah. Ia mendedikasikan hidupnya untuk menyempurnakan ilmu putihnya demi membendung angkara murka mantan saudaranya. Di sisi lain, Ki Broto telah menjelma menjadi momok mengerikan. Kitab terlarang itu telah mengubah garis wajahnya menjadi dingin dan auranya dipenuhi hawa kematian. Bagi Broto, Mbah Karso adalah satu-satunya saksi hidup masa lalunya yang harus dilenyapkan. Bagi Mbah Karso, Ki Broto adalah hutang darah, kewajiban moral yang harus ia tumpas sebelum ajal menjemput. Dua saudara seperguruan kini berdiri di kutub yang berbeda, cahaya terang dan kegelapan, siap bertarung hingga salah satu dari mereka binasa.